Nah, pada malam hari ini saya akan lanjutkan ya temanya konflik, syukuri dan selesaikan. Pak, kok disyukuri toh Pak? Berarti kita ini harus cari-cari konflik. Tidak usah cari lah, itu datang sendiri. Ya, itu datang sendiri tanpa diundang. Tidak usah diharapkan, tidak usah direkayasa. Ayo kita sudah lama kok nggak ada masalah. Ayo cari masalah. Tidak usah begitu. Konflik itu akan datang dengan sendirinya tanpa diundang. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa penyebab konflik itu memang perbedaan karakter. Dulu tidak masalah pada waktu masih sendiri. Nah, ketika sudah berdua, biasanya lalu yang kebiasaan sendirian dulu akan menjadi masalah pada waktu kita bersama dengan pasangan. Nah, seiring waktu juga timbul berbagai macam perubahan. Dulu belum punya anak, tidak ada masalah. Punya anak kecil, mulai timbul konflik. Anak makin besar, timbul konflik. Belum sekolah, tidak menjadi masalah. Setelah sekolah, menjadi sumber masalah. Dulu sekolah normal, tidak ada masalah. Sekarang online, jadi masalah semuanya. Jadi ada begitu banyak potensi pemicu berbagai masalah. Nah, jadi bagaimana? Konflik itu kita mau mau kita anggap sebagai sesuatu yang waduh ini membahayakan atau wajar? Ya. Nah, menurut kami bahwa ya setiap keluarga itu punya masalah, itu punya konflik itu dan semua hal itu bisa berpotensi menjadi sumber konflik. Nah, hadapi dengan ketenangan, hadapi dengan rasa syukur. Ya, rasa syukur itu bukan berarti begini, kita ada masalah, ya kita bersyukur ada masalah, ayo kita buat masalah lagi. Makin banyak masalah, makin banyak rasa syukurnya. Bukan begitu. Tapi ini sikap hati kita. Ya, dengan rasa syukur kita akan menjadi tenang. Nah, ketenangan itulah yang kita perlukan untuk menghadapi konflik. Ya, ketenangan itu akan menjadi sebagian masalah sudah selesai. Dan ketika kita punya rasa syukur, rasa tenang, kita juga akan dekat dengan Tuhan. Ya, untuk kita mewujudkan keluarga yang menyenangkan, keluarga yang samawa, keluarga yang sejahtera dan sebagainya. Nah, kita mau supaya kita pandang dengan sudut pandang yang wajar. Konflik itu wajar. Ya sudah. Wah, ini kita punya masalah Pak, ini kita punya masalah Bu. Dengan apa? Ini ada keuangan dan sebagainya. Ya sudah, syukuri dulu aja. Ya, kita tidak sampai bangkrut dan sebagainya meskipun ada masalah. Reaksi yang berlebihan. Kenapa saya dorong? Ayo, reaksi yang wajar aja. Kita syukuri dengan ketenangan. Karena apa? Reaksi yang berlebihan itu akan membuat konflik jadi membesar. Misalkan begini, saya lihat Bu Indah menaruh barang sembarangan. Oke, barang sembarangan itu kan bisa begini, hal kecil tuh. Tapi saya bisa besarkan. Kamu taruh barang sembarangan, kamu orang yang tidak rapi, kamu orang yang teledor, kamu orang yang sembarangan. Nah, masalahnya kecil, hanya naruh sendok di satu tempat yang salah, sederhana sekali. Ya, sederhana sekali, lalu karena reaksi kita berlebihan, kita marah, kita jengkel. Kamu sudah aku ingatkan berkali-kali, ini memang kamu bawaan dari lahir. Lahir barang sampai kelahiran diungkit semuanya. Nah, itu artinya begini nih, masalah kecil, reaksi yang berlebihan membuat masalah yang kecil itu menjadi membesar. Ya, misalkan saya ngomong keras sedikit kepada Bu Indah, lalu Bu Indah marah, inilah itu kan masalah kecil sebetulnya. Ya, reaksinya berlebihan. Harusnya dia tenang, senyum aja gitu kan selesai. Nah, banyak kali seperti itu. Bu Indah baru dong belakangan, ini belum dong. Nah, kalau kita punya reaksi yang berlebihan, itu juga akan memicu konflik yang lain.
Ya kita, wah udah emosi, kita, ya tadi misalkan kita katakan kamu naruh barang sembarangan, dasar males, masak tidak bisa, hidup tidak rapi. Nah dari naruh barang salah sekarang merembet ke masak. Masak lalu dia bunda menjawab, ya sudah kamu cari makan sendiri di luar. Nah sudah suruh keluar. Jadi lalu reaksi yang berlebihan itu membuat konflik yang kecil lalu menjadi membesar dan memicu konflik yang lainnya. Lalu menimbulkan amarah, menimbulkan emosi, gebrak meja, banting piring, ya padahal piring baru. Nah itulah reaksi yang berlebihan. Kenapa ketika saya katakan syukuri, ya lalu hadapi dengan wajar saja. Hadapi dengan wajar, tenang, lalu rileks. Zaman sekarang katakan santuy aja lah, ya. Rileks saja lah ya. Supaya karena kalau itu berlebihan reaksinya, masalah yang kecil menjadi membesar dan itu berpotensi memicu konflik-konflik yang lainnya.